semuanya, selamat datang di podcast History Hits, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna. Aku Anita Samsinar. Aku Elizabeth Stefani. Di episode kali ini kita akan bahas tentang suku Melayu sebagai salah satu identitas di Kota Medan. Nah, menurut kamu nih, apa sih politik identitas itu? Nah, menurut aku politik identitas itu sebagai suatu alat dalam sebuah kelompok seperti mereka itu membahas tentang ras, suku, agama, gender, bahkan agama untuk mencapai tujuan tertentu, Kak. Oh, begitu ya? Iya. Oke, kalau begitu supaya kita lebih paham nih bagaimana kita panggil narasumber kita. Oh, boleh tuh. Iya, kan? biar Oke. lebih asik Mari kan. sama-sama kita sambut ada Bang Hafiz dan juga Bang Edi. Selamat datang Bang Edi, Bang Hafiz. Terima kasih sudah mengundang. Iya, selamat datang di podcast kami, di podcast History Hits. Oh gitu, History Hits. Iya. Bagaimana? Ajarin. History Gini. Hitsnya gimana? History Hits gitu. History Hits, oke. Iya, oke, kita 1, 2, 3 yuk. 3. History Hits. Oh, Gitu. jadi ini podcastnya adalah tentang sejarah. Iya, benar. Tentang banget. sejarah. Dan nanti pembahasannya juga ada pembahasan tentang sejarah dan identitas ya. Iya, Identitas benar, Melayu, ya kan? identitas. Khususnya nih kita yang ada di Kota Medan. Oh iya. gitu ya. Iya. Benar. Nah, mungkin kita mulai dari dasar dulu kali ya, Bang. Iya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang identitas Melayu di Kota Medan ini seperti apa sih untuk sekarang ini? Oh, kita mau bahas Melayu. Iya. Ada orang Melayu di sini, Kebetulan Kebetulan saya enggak. Iya. Enggak ada. tapi semuanya tinggal di Kota Medan. tapi ada di mana lagi tinggal? Di Bang Edi? Langkat ada juga, di Langkat juga kan komunitas Melayu ya, tanah Iya, Melayu kan. iya benar. Jadi ini sebenarnya apa namanya ya, relate juga sama kita yang tinggal di Medan dan Iya. Langkat. Jadi walaupun kita berempat nggak ada yang Melayu orang asli. Melayu, dulu di Langkat ada kerajaannya, Bang. ada Oh. Kesultanan Langkat dulu kan eksis ya kan, di Tanjung Pura itu kan benar. ada Kesultanan Melayu di situ. Oh. Jadi mungkin hari ini kita membahasnya tentang yang di Medan ya. identitas Iya, yang di Medan cukup seperti menarik apa. mungkin Berarti ya. cocok banget ya dibilang Iya. sebagai identitas di Medan gitu ya. Iya, Sebagai tentu. Sumatera Utara khususnya Kota Medan. Ya ini coba Hafiz dulu atau abang dulu yang Mungkin menjelaskan salah satu coba. dari narasumber boleh atau siapa duluan? Boleh Bang Edi dulu. Iya. Jadi identitas Melayu itu kan sebenarnya adalah komunitas orang-orang yang menyatakan dirinya Melayu itu, yang mereka memang berbudaya Melayu, yang memang dasarnya adalah syariat Islam gitu. Karena memang beberapa kali abang bertanya sama orang-orang Melayu itu seperti apa sih sebenarnya kan gitu kan. Ya paling pertama dia adalah memang harus Islam. Karena berlandaskan syariat Islam, berbahasa Melayu, berbudaya Melayu. Itulah identitas Melayu. Jadi kalau dibilang apakah Medan itu identitasnya saat ini adalah Melayu, ya masih kita diskusikan bersama gitu. Karena Bang Edi pun nggak berani juga bilang iya, nggak berani enggak. Iya, Karena benar, takutnya benar. nanti kan Ikut dipotong, dipelintir. ya kan. Iya. Tapi kalau misalkan dari sejarah tidak bisa dipungkiri kalau misalkan ada kerajaan Melayu di Medan. Sampai saat ini pun buktinya ada, yaitu Istana Maimun ya kan. Iya, Lalu ada benar. Masjid Raya Ikoniknya. dan juga catatan-catatan yang dari kolonial itu menandakan bahwa memang Melayu ada. Apakah itu akhirnya menjadi identitas? Yaitu nanti kita bicarakan lagi di diskusi ini. Iya, baik. Tapi itu memang tidak bisa dipungkiri karena buktinya ada. Gitu Iya, kan. iya. Memang tidak ada orang yang bisa menafikan ya, gitu ya Iya, kan, benar. bahwa Medan itu memang Melayu itu udah eksis di Medan sejak lama gitu. Tapi kan Gitu sih. gini Bang, Kota Medan itu kan kota yang punya beragam budaya nih. Iya, iya. Nah, jadi apakah masih terasa tuh Melayu di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan? Nah, gimana Bang Hafiz? Oke. Terasa nggak Melayunya? Sebetulnya kalau berbicara Melayu ini gitu, khususnya di Kota Medan, ya kan, tentunya Kota Medan ini seperti dikatakan Bang Edi tadi juga gitu kan, banyak deh suku-suku yang lain gitu kan. Ibaratnya Kota Medan ini tergolong multi etnis, ya kan, Iya. ada etnis Batak, Melayu dan sebagainya gitu. Bahkan ada orang Jawa gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya tadi, apakah identitas Melayu Melayu itu masih terasa nggak di Kota terasa di Medan Kota ini? Medan? Oke. Sebetulnya kalau dibilang terasa, masih terasa, tapi tidak mungkin tidak
berpengaruh dulu waktu masih ada masih eksisnya Kesultanan Delhi gitu kan. Nah, contohnya gitu kan, bagaimana identitas Melayu itu kadang dia nampaknya ketika acara-acara seremonial gitu kan. Misalnya kalau kita di dunia kampus itu biasanya itu sering kita berpantun dulu gitu kan sebelum membuka acara. Nah, itu bagian dari apa? Bagian dari identitas Identitas. Melayu Iya, secara benar-benar. tidak langsung gitu kan. Walaupun memang pantun itu sebetulnya juga suku lain juga memakai pantun ya kan, tapi di kota Medan khususnya, nah itu belakangan ini agak mulai apa ya, dibangkitkan kembali nih budaya berpantun. Nah, tapi ada lagi misalnya kayak kemarin, karena seperti yang dibilang Bang Edi tadi ya kan, Melayu ini identiknya dengan Islam, pasti pasti Islam ya Bang. Iya, betul. Nah, jadi salah satu, kalau ingin melihat budaya Melayu salah satunya ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya kan. Di situ bisa kita lihat bagaimana nanti itu Sultan Mahmud Lamanjiji, Kesultanan Delhi sekarang itu kan dipimpin oleh Sultan Lamanjiji kalau dipanggil gitu kan. Nah, itu dia ketika mau sholat Id di Masjid Raya Al-Mansur Medan, nah itu nanti dia berjalan tuh dari Istana Maimun ke Masjid Raya ya kan, dengan beberapa anggota keluarganya di belakangnya ya kan. Berarti Nanti, itu identiknya ya. nah identiknya Melayu itu dia salah satunya pakai baju teluk belanga. Iya. Iya. Kalau kalian lihat gitu kan, dan itu salah satu ciri khas warnanya juga itu warna kuning ya kan. Iya. Nah jadi ketika mereka berjalan dari Istana Maimun sampai ke Masjid Raya, biasanya mereka itu sultannya itu dipayungin ya kan, pakai payung warna Kuning kuning. ya? Kuning. Iya. Dilakat juga Masih kuning kayak gitu. kuning Iya. juga nggak sih Melayu? Iya, Iya, kuning, 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 kuning. kuning hijau ya. Ah, Kalau kuning. Masjid Benar. Aziz itu hijau juga Kuning, ya. hijau. Karena itu memang ciri khas Melayu itu kan biasanya warnanya hijau, Kuning. kuning, warna kerajaan tuh. Hijau gini enggak Bang? Enggak ya? Enggak ya, lah ya, agak lebih terang, muda gitu lebih ya. muda. Lebih Muda, ya. Nah, kalau kita masuk ke ranah politik nih. Wah, Identitas ini kan sensitif ini. Takut iya. dipelintir ya. kita ke pelan-pelan aja kali ya. Identitas ini kan sering jadi faktor penting gitu ya. Menurut Bang Edi sama Bang Hafiz nih, bagaimana peran identitas Melayu itu dalam politik lokal di Medan? Aduh, gimana itu Bang Hafiz? Politik lokal di Medan ya. Agak berat ya bang. Iya, agak berat nih. Takutnya ya kan. Iya. Potong-potong ya kan. Ya kan? Semoga video kita nggak di-cut ya. Pemilihan wali kota selanjutnya takutnya dipakai untuk yang enggak, yang betul-betul ini. Iya. Takutnya gitu. Bukan yang enggak. Bukan yang enggak, tapi yang betul-betul. Jadi kalau bicara politik ya kan. Tadi pertanyaannya politik, identitas Melayu dipakai untuk politik di Kota Medan. Iya. Iya. Kalau dibilang dipakai untuk politik di Kota Medan, ada benarnya juga ya kan. Contoh waktu pemilu atau pilkada 2024 ya kemarin. Nah itu kan salah satunya memang ada organisasi Persatuan Pemuda Melayu kalau nggak salah ya. Itu memang dia mendeklarasikan secara langsung untuk mendukung salah satu pasangan calon. Apa perlu kita sebutkan Mbak? Aduh, gimana nih? Gimana? Gimana nggak? Gitu lah. Pokoknya adalah Adalah ya kan. Iya. Adalah mendukung salah satu calon. Artinya apa? Artinya memang sebagai salah satu suku yang cukup besar dan juga bersejarah di Kota Medan, artinya apa? Kita ambil sisi positifnya aja nih, gitu kan. Artinya Melayu itu masih dianggap kok, gitu kan, masih diikut sertakan dalam politik di Kota Medan, ya kan. Nah, jadi tidak ditinggalkan begitu saja. Nah, mungkin juga dengan suku-suku lain juga seperti itu ya. Calon wali kota itu gitu kan. Bagaimana Iya. mereka ya itu salah satu cara untuk menarik suara lah untuk mendukung mereka. Kadang dia ada, kalau misalnya kita bahas tentang adat Batak nih, berarti Ah. kayak misalnya kita nih semarga sama dia, kita pilih dia aja. Ah, Itu iya. lah, bisa termasuk gitulah ya. Iya. betul lah ya. Termasuk Iya. politik identitas Identitas kan ya. seperti itu. Iya, ya. benar-benar. Nah, berarti itu bisa dibilang sebagai alat ya, karena kan itu kan sebagai simbol legitimasi gitu ya, sebagai alat
dalam menunjukkan kalau itu identitasnya dia gitu ya dalam politik. Gimana tuh Bang Edi? Iya, kalau misalkan itu dibuat sebagai alat sudah pasti bisa Pasti ya. dijadikan alat, karena identitas itu kan sesuatu yang melekat pada diri manusia, baik suku, agama, ras. Itu yang tadi Iya. dijelaskan presenter di awal ya kan. Dan kita itu memang lebih, kalau di Indonesia itu lebih lebih suka tuh ya kan sesama satu agama, Iya benar, satu benar. suku ya kan, apalagi di Mm-mm. Sumatera Utara ya kan, yang ada beberapa etnis. Kalau di YouTube itu kita tengok tuh 8 etnis Sumut katanya kan, suka itu sesama inilah kita pilih aja. Karena tapi kalau menurut pribadi sebenarnya adanya sebenarnya sisi positifnya sebenarnya itu ya kan, karena sebagai sisi positifnya begini maksud abang, eh, itu menambah kekompakan antar suku itu gitu ya kan. Iya, benar. Satu sisi kan seperti itu. Iya. Iya, tapi tidak menafikan juga menambah kekompakan satu suku itu bisa juga akhirnya menjadi gesekan terhadap suku lain. Itu yang kita bahas di politik identitas nih. Apakah politik identitas itu dipakai untuk membesarkan kekompakan satu suku, atau pada akhirnya membuat gesekan yang lebih tajam ke suku lain, ya kan? Berarti sama kayak Pilkada Jakarta ya, karena kan Pilkada Jakarta itu kan lebih ke agama. Ya. Berarti kalau yang di waktu kota, itu ya, iya nih ya itu, waktu rasa itu. pinter kita nih, bahaya bahas Iya. itu. Tit gitu ya. Ya itu salah satu politik identitas Iya. juga waktu yang Pilkada Jakarta itu Iya. kan memanfaatkan agama. Walaupun memang ya kita punya pandangan masing-masing terhadap kasus itu ya kan. Iya, benar. Jadi ya itu tadi, identitas itu bisa seperti itu. Kalau balik lagi apakah Melayu bisa dijadikan salah satu alat untuk mencapai tujuan? Ya kalau memang tadi kata Bang Hafiz memang pernah terjadi, tapi apakah akhirnya itu bisa sampai ke puncak, itu ya urusan yang berbeda ya. Itu urusan yang berbeda. Karena biar bagaimanapun secara sensus ya Melayu di Medan ini tidak terlalu mendominasinya tidak terlalu kuat. Yang menjadi membuat Melayu itu kuat di Medan itu secara identitas adalah yang tadi abang bilang, bahwa dia memang punya bukti sejarah sebagai putra daerah di sini. Berarti banyak Iya, peninggalan-peninggalannya gitu. iya kan, anak ibarat kata kalau bahasa Karungnya tuh anak tanah katanya gitu ya kan. Dia masih punya tanah. Oke, keren banget ya jawabannya Bang Edi. Nah, kita lanjut nih ya. Kalau kita lihat nih ya secara kritis gitu, politik identitas ini kan ada dua sisi gitu ya. Nah, menurut Bang Edi sama Bang Hafiz, lebih banyak dampak positifnya atau malah banyak kan Dampak negatifnya? Ya, kalau misalnya ditanya apakah ini positif atau negatif, kalau tadi sempat saya singgung mungkin ya, positifnya pasti ada. Identitas yang ditonjolkan itu kan sebenarnya nggak salah di awal ya kan. Oh iya. Salahnya itu setelah masuk ke dalam kata-kata politik, ya kan. Identitas itu kan nggak salah, tapi Iya. sini ada istilah politik identitas. Kalau misalkan dibilang menonjolkan identitas sendiri, misalkan aku sebagai orang Melayu gitu, salahnya di mana sih? Kita bangga dengan diri kita sendiri, Bangga kita dengan sebagai suku orang ya. Melayu kan gitu. Iya. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke ranah politik, dipakai untuk untuk melegitimasi dirinya bahwa dia berhak menjadi wali kota, ini misal aja ya, misalkan jadi wali kota gitu, Iya, itu kan iya. sudah masuk ranah politik, di mana dia memang punya tujuan tertentu menjadi pemimpin. Dan kalau misalkan itu terjadi, akhirnya identitas yang dia miliki sebagai orang Melayu kan dipolitisasi. Ya kan, dipolitisasi artinya apa? Dia menggerakkan massa yang memang merasa dirinya Melayu untuk memilih dia. Nah, kalau udah mempolitisi massa, berarti kan ada pergerakan yang memang rawan bergesekan dengan etnis lain di Medan, gitu loh. Yang memang multi etnis ini. Iya. Jadi jelas kalau misalkan cuman hanya untuk menonjolkan identitasnya saja sebagai orang Melayu misalkan, ya nggak masalah dan nggak ada yang menyalahkan juga. Tapi kalau sudah digiring
ke arah politik, Oh, itu ya lebih kan? lebar lah ya, Bang. Itu Mungkin. berarti negatifnya lebih banyak, Lebih banyak, lebih iya, banyak iya. negatifnya ke situ. Kalau hanya menunjukkan misalkan kita ada penyambutan wali kota, kita buat tarian tepak sireh. Loh, Iya. salahnya di mana ya kan? Iya, benar-benar. Nah, itu kan adalah menunjukkan identitas. Tapi jangan dipolitikan. Nah, dipolitikan yang bahaya nih. Nah, gitu dia. Jadi itu dia politiknya. Kalau misalkan positif, kalau hanya sebatas menunjukkan jati diri, negatif kalau sudah jadi masuk ke ranah Ranah politik. politik, Nah, gitu ya. dia kalau dari abang. Mungkin dari Bang Afis gimana? Atau seimbang Oh, gitu iya. dampaknya? Dampak positif dan negatif berarti kita melihat dari pilkada yang baru-baru aja lah gitu kan, bagaimana eh, kita harus melihat dari kedua sisi nih, dari si calon eh, pemimpin daerah dan juga kita nih, misalnya orang-orang Melayunya ini gitu kan. Dampak positifnya apa untuk si calon ini? Yang pertama, kalau dia misalnya me- mengambil atau meminta suara ya kan kepada misalnya orang-orang Melayu melalui apa? Melalui persatuan ya kan, organisasi kayak Persatuan Pemuda Melayu Indonesia. Nah, itu saat saat itu maka yang diuntungkan sebetulnya ya kedua belah pihak gitu kan. Secara si calonnya ini mendapatkan suara orang Melayu ya kan, walaupun sebetulnya misalnya nih ada Persatuan Melayu Indonesia tadi gitu kan mendukung pasangan calon yang ini ya kan, belum tentu semua orang Melayu itu mendukung atau mengikuti organisasi ini atau persatuan ini gitu kan. Iya. Itu kan kembali lagi tergantung pribadi masing-masing pemilih saat pilkada nanti gitu kan. Nah, namun di sisi negatifnya adalah kalau misalnya dia menjanjikan sesuatu kepada salah satu suku dan apabila nanti ketika dia terpilih maka dia tidak apa ya, tidak menepati janjinya, maka ini akan menjadi apa ya, semacam Terjadi ya demonstran sih jatuhnya. konflik lah Iya, untuk konflik. dia sendiri gitu kan, karena dia yang berjanji kenapa dia tidak menepati Iya. gitu kan. Iya, Nah, benar. tapi memang kalau melihat perpolitikan di Kota Medan saat ini sebetulnya menarik juga karena semua calon itu biasanya itu menarik eh, suara dari semua suku, karena tadi seperti tadi yang dijelaskan juga misalnya di Kota Medan ini dia multi etnis atau banyak etnis atau Iya, banyak beragam suku gitu gitu kan. ya. Ada suku Jawa, Batak, ya kan, dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi dengan pola atau strategi seperti ini sebetulnya ya positifnya jadi suku-suku yang di Kota Medan ini tidak terpecah belah, ya kan. Nah, jadi eh, kalau kita melihat positif dan negatifnya ya kembali lagi tergantung kita melihatnya seperti apa. Iya, benar. Oh, benar. Berarti tergantung bagaimana kita menggunakannya gitu ya. Ya, Kalau Tergantung untuk- pribadi nggak Iya, sih, Kak? Iya benar-benar. kan? Kalau untuk menjaga budaya itu mungkin positif Iya. ya, kayak Iya. merangkul gitu kan, Hmm. kayak menjaga peninggalan-peninggalan sejarah Iya, kesultanan itu kan tuh. salah satu identitas Melayu ya. karena Iya. kan gini juga, misalnya nih, kalau etnis Melayu dia nggak ikut berpolitik, sedangkan misalnya lah struktur kota Medan itu kan ditentukan oleh pemerintah. Nah, itu tadi apalagi kalau misalkan orang Melayunya masuk ke pemerintahan. Oh, iya. Jadi Iya, kan benar-benar. peninggalan-peninggalan Melayu, identitas Melayu itu tak hilang di Kota Medan, betul ya kan, Bang Iya, Tis, ya kan? betul, Bang. Jadi misalnya kayak ya pemerintah itu kan ikut serta lah dia dalam membangun kota Medan ini. Jadi kalau misalnya ada nih orang Melayu ya kan, orang Melayu asli nih, Hmm. apalagi kalau dari keturunan Kesultanan Delhi ya kan, dia masuk sebagai pemerintahan. Nah, maka dia bisa misalnya mengatur misalnya Istana Maimun nggak boleh ada yang namanya pasar malam ya kan, kemarin Iya. kan ada Iya, tuh. Apalagi sering Betul. konser ya Nah, juga. masa Masa yang cagar iya, budaya seperti itu kan yang harus harusnya dijaga ya dengan dilindungi. baik. Iya. Berarti kalau kayak gitu nggak adanya perhatian terhadap cagar budaya dari Pemko sendiri ya? Mungkin ada tapi belum
termaksimalkan. Oh. Jadi biar ya nggak mungkin lah Istana Maimunah yang sebesar itu mau dijaga oleh keluarga kesultanan, kan nggak mungkin gitu kan. Iya. Biayanya pasti besar. Jadi Oh. disitulah harusnya ada peran pemerintah Kota Medan itu. Menarik sekali ya obrolan kita pada Iya, siang hari ini ya. menyambung terus Apalagi ya, sama Bang narasumber yang Edi. sangat Iya, luar biasa. Bang Hafiz. Iya Yang benar. jauh-jauh dari Langkat Bang Edi ya? Iya Iya. betul. Kalau Langkat. Hafiz Tetangga sebelah. aja ya asli anak Medan nih. Iya, Iya, Medan. nih, Bos. Senggol apa? Eh, Jangan disenggol ya anak Medan Nah, ya. disenggol nanti kita kena senggol. Iya. Semoga nggak ada yang pelintir ya dari Iya. video kita ini juga. Ini kan semuanya cuman apa nama diskusi. Iya, bincang-bincang. Iya, Iya, kan. benar. Nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang dijatuhkan. Iya. Kita cuma Iya. mau Tidak- memahami benar-benar. Dari ya, sudut seperti pandang apa, kita. gitu kan. Tidak Sudah- menyinggung siapa-siapa ya. Kalau Iya, kata tidak ada Bang unsur. Panji pelawak itu, Iya. Apa tuh kalau Bang? menurut pendapat kita itu nggak kena pasal Bang Jadi kan. Oh iya, Iya. betul. Pendapat kita. Iya Iya, benar-benar. betul. Wow. Kasih dulu pantunnya Bang. Iya. Kalau gitu kan Ini kita kan mulai. mah sudah mau penghabisan ya Iya, kan. mau Kita- closing benar, kita Karena nih. kita bahas Melayu, Abang kasih pantun satu. Iya, boleh boleh boleh. Pergi ke pasar membeli tebu, Ih, Cakep. singgah sebentar membeli delima. Cakep. Diskusi Melayu telah berlalu. Semoga makna tetap kita terima. Iya. Oke, ya. cakep. Jangan bukan diskusi aja, ada maknanya ya kan. Iya, Iya, benar-benar. Apa tadi ya, Bang? Yang Maknanya tanya diri itu sebenarnya itu apa tadi? tanya diri. udah. Lupa pula Ya, ya kata apa. udah lah kita mau Ah, closing nih iya, ya. kita- Mungkin makasih kepada Bang Edi, Bang Iya, Hafiz terima kasih banyak. atas ilmunya yang sangat bermanfaat Iya, iya. sekali. Oke, benar. Ya. Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih untuk para penonton setia dari podcast History Hits. Semoga nanti ada episode selanjutnya ya guys. Iya, Oke. benar. Sampai jumpa lagi di podcast kita. History Hits. Bye-bye, Bye-bye.